Mbak Mel, saya mau bercerita setelah mengenal sholawat dan mendawamkannya mulai dari sholawat Jibril 10.000, munjiat 1.000 kali, sajarotul nukut 400 kali, selama 40 hari nonstop hidup saya jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan Allah beri saya keajaiban dari sholawat, hutang riba saya yang dulu 50 juta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, langsung aja kirim ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirim email gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Ya kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan. Gampang kan? Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah ada nikmat di setiap sholawat, dan jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku, dan kedua buku ini berbeda. Kalau teman-teman mau beli langsung aja ke Gramedia, atau teman-teman bisa hubungin admin, ini nomor adminnya ya. Nah, testimoni kali ini dari Mbak SS di Jember. Halo Mbak SS. Assalamualaikum Mbak Mil. Waalaikumsalam. Gimana, punya kabar? Semoga sehat-sehat ya. Alhamdulillah sehat. Mbak Mel, ini saya Mbak SS dari Jember. Saya kirim testis salawat setahun lalu, tepatnya di bulan Maret. Dan waktu itu saya kirim testimoni salawat, ngamalinnya belum nyampe 2 mingguan. Dan sekarang saya mau kirim testimoni salawat lagi setelah kurang lebih 1 tahun dawamin salawat. Dikarenakan testis saya yang sebelumnya mungkin tidak terkirim ke email Mbak Mel. Kekirim kok Mbak. Aku inget banget kok, aku pernah bacain testimoninya Mbak SS. Mungkin Mbak SS-nya yang belum lihat, tapi mohon maaf ya, karena aku memang kadang nggak ngabarin kalau udah bacain testimoni, karena udah nggak sempet gitu. Mohon maaf ya, maklum ya. Nanti Mbak SS cari aja tuh ya. Lanjut. Mbak Mel, saya mau bercerita setelah mengenal sholawat dan mendawamkannya mulai dari sholawat Jibril 10.000, munjiat 1.000 kali, sajarotul nukut 400 kali, selama 40 hari nonstop hidup saya jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan Allah beri saya keajaiban dari sholawat, hutang riba saya yang dulu 50 juta, sekarang tinggal 9 juta saja Mbak Mel. Dan itu cuma saya cicil 100 sampai 200 ribu tanpa riba, Masya Allah. Dan alhamdulillahnya lagi rezeki suami mengalir terus Mbak Mel, dan anak saya yang masih kelas 1 SD dibelikan motor oleh bapak saya. Bukan cuman itu saja Mbak, saya mendapat keajaiban yang di luar nalar manusia biasa. Kalau diizinkan akan saya jadikan testimoni juga Mbak Mel kapan-kapan. Cukup segini dulu ya Mbak Mel, terima kasih, wassalam. Aduh, kenapa nggak sekalian atuh? Nggak apa-apa ya cerita, aku tunggu cerita Mbak SS ya, yang di luar nalar itu ya. Masya Allah, the power of salawat. Kita baca munjiat dulu yuk. Aduh, ini salawat kecintaan aku, kebetulan hari Jumat banyak-banyak baca salawat ya teman-teman ya. Maksudnya aku bikinnya ini pas hari Jumat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka a'lat darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Masya Allah. Salawat munjiat itu benar-benar salawat penyelamat, salawat pengabul hajat,
bukan sholawat yang terbaik, bukan sholawat yang paling bagus, karena semua sholawat bagus. Dan ada yang paling bagus dan ada yang paling agung, satu, sholawat Ibrahimiyah. Makanya teman-teman kalau misalnya kalian lebih srek baca munjiat, lebih srek baca sajaratun nukut, lebih srek nih baca sholawat Jibril, tetap jangan ditinggalin sholawat Ibrahimiyah. Karena itu sholawat yang diajarkan langsung oleh Rasulullah kepada sahabatnya. Ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah sholawatnya yang bagaimana? Sholawatnya seperti apa? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Itu sholawat Ibrahimiyah. Minimal teman-teman baca pagi 10, sore 10, atau tiap habis sholat misalnya teman-teman baca 10 atau baca 3 kali. Tuh ya teman-teman, itu dahsyat banget juga baca sholawat Ibrahimiyah. Aku udah pernah ceritakan. Dan sholawat munjiat juga, wah Masya Allah gak ada obat deh. Ya, the power of salawat, pokoknya salawat apapun. Kalau kita bacanya ikhlas, kita pasrahin semuanya sama Allah, kita istiqomah, kita nggak ngitung-ngitung. Maksudnya kita ngitung pakai tasbih itu bukan berarti kita perhitungan sama Allah, enggak. Ini kan buat penyemangat. Tapi kita nggak ngitung-ngitung amalan gitu. Ya Allah, aku udah baca salawat sekian, aku udah sholat ini, sholat itu, udah baca Quran, masa nggak ada pertolongan? Nah itu jangan. Gitu ya, Masya Allah banget yang dirasain sama Mbak SS, kehidupan berubah. Ngomong-ngomong kehidupan berubah ya, namanya di situ kan arti dari salawat munjiat kan sholatan tunji nabiha min jamilah wali wal afat. Dengan salawat itu engkau selamatkan kami dari cobaan. Pokoknya ada yang dengan salawat itu engkau angkat derajat kami. Nah itu teman-teman, engkau angkat derajat kami yang tadinya banyak utang jadi nggak punya utang. Masya Allah, utang 50 juta tinggal 9 juta dan cuma cukup dibayar 100 sampai 200 ribu aja. Dicicilnya per bulan yang tidak pakai riba lagi. Masya Allah, tabarakallah. BTW aku jadi ingat. Beberapa hari yang lalu aku jemput anak aku sekolah ya siang-siang. Ketemu sama orang tua murid. Dia punya anak kelas 1 sama kelas 4. Dulu waktu anakku kelas 1 dan kelas 2, si Mbak ini kan anaknya pasti kelas 3. Ya jarang ke sekolah dong ya, karena kan beda sama kelas 1. Nah ini ada anak yang kedua nih kelas 1. Diantarlah. Kemudian anaknya bilang, Mama aku ketemu sama Mbak yang ada, Mbak lah pede banget Mbak, ibu kali ya. Nggak tahu deh ya si anak ini manggil apa, misalnya ibu. Mbak aja deh ya biar mudahan. Mbak yang ada di Instagram mah. Mbak Melisa nih mah gitu kan ya, Masya Allah. Terus ya mungkin percakapannya seperti itu ya, aku nggak tahu percakapannya seperti apa. Kemudian masa sih gitu loh. Dan si Mbaknya sempat ngeliat tapi kayak masa iya gitu kan. Dan sampai akhirnya pas aku jemput, kebetulan anak aku juga main sama anak mereka, anaknya Mbaknya ini. Dan Mbaknya nyamperin, ini Mbak Melisa yang di Instagram ya? Iya, aduh aku malu. Aku paling malu kalau ketemu kalian tuh teman-teman. Kenapa? Ya malu aja gitu loh ya. Takutnya aku tidak seperti yang kalian harapkan gitu kan. Terus Masya Allah Mbaknya, Mbak aku tuh ngikutin kamu Mbak. Aku udah lama ngikutin, ternyata orang Banjarmasin. Enggak, aku cuman merantau aja tinggal di sini sementara. Aslinya orang Jakarta, aku bilang gitu kan. Ya Allah Mbak, utangku lunas Mbak. Sayang gak di videoin, namanya juga kita spontan ya. Kagak siap-siap pegang HP kan. Mbak aku tuh utangnya lunas Mbak, baca sholawat munjiat tuh Masya Allah. Aku udah lama banget utang aku lunas, aku ikutin Mbak udah lama Mbak utangku lunas. Tapi aku DM belum dibales, belum dibaca. Mohon maaf ya Mbak ya. Ini juga aku belum ketemu lagi sama Mbaknya, aku pengen banget suatu hari aku ajak. Aku wawancara Cila, testimoninya langsung ada orangnya gitu ya. Pengen deh sekali-sekali tapi ya lain waktu kalau memang kita sama-sama ada kesempatan ya teman-teman. Kalau memang Allah izinkan suatu hari aku bisa menghadirkan siapalah gitu yang punya testimoni. Kita ngobrol-ngobrol gitu ya kayak orang-orang podcast kan agak kerenan ya Masya Allah. Dan Masya Allah banget aku bener-bener ya Allah luar biasa ya baca salawat munjiat itu ya. Aduh nikmat banget. Pokoknya teman-teman baca salawat terserah nggak harus munjiat. Tapi kalau misalnya kalian mau baca munjiat itu luar biasa banget. Istiqomahin 500 tiap hari. Aduh berubah tahun depan udah jadi orang kaya. Widih bawaannya duit mulu ya Mbak Mel ya. Ya iyalah siapa yang gak mau kaya ya, nggak yakin nih gak mau kaya nih. Kalau kaya kan bisa berangkatin orang tua umroh, bisa ngasih tempat tinggal yang nyaman, yang layak buat keluarga, buat orang tua, buat anak kita, buat pasangan kita. Bener gak sih?
Ya, jadi kita jangan apa ya, maaf kita jangan kayak munafik gitu loh. Jangan munafik deh. Maaf jadi kita jangan gaya-gayaan deh dengan bilang kita nggak butuh kaya. Ya, kita butuh kaya. Tapi kaya yang bermanfaat, ada tapinya, kaya yang berkah. Jangan asal kaya tapi berkah. Masya Allah. Aku bacain satu testimoni lagi ya teman-teman ya. Ini dari Mbak siapa ya? Dari Mbak Lia di Medan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak. Ini saya Lia dari Medan. Halo Mbak Lia, salam kenal ya. Saya mau kasih testimoni Mbak. Semenjak saya melaksanakan sholat tahajud kurang lebih 1 bulan, akhirnya hak saya dapatkan yang sudah menunggu hampir setahun belum dapat juga. Dan saya yakin bahwasanya hak saya dapatkan ternyata Allah kabulkan doa saya. Awalnya saya sudah frustasi karena tahajud saya semangat untuk dapatkan hak saya. Alhamdulillah saya sampai sekarang masih melaksanakan sholat tahajud dan lagi ngamalin sholawat juga Mbak. Kemudian di tanggal 4 Agustus kirim lagi testimoni. Assalamualaikum Mbak, kalau saya tahu kalau sholat itu membuat hidup kita bisa berubah, mungkin dari dulu saya sudah sholawatan. Kalau mengerjakan tahajud saja tidak mengamalkan sholawat sama aja Mbak, seperti tidak ada artinya Mbak. Seperti kita makan tetapi tidak minum. Terima kasih Mbak. Ya Allah, ini aku luruskan ya teman-teman. Jadi bukan berarti sholat tahajud itu tidak berarti gitu. Enggak, tapi gini teman-teman. Yang namanya amal ibadah ya, kayak sholat, baca Quran, ya enggak, istighfar, semuanya bagus. Tapi itu belum tentu kayak diterima gitu loh teman-teman. Ya, belum tentu diterima apa? Kita bisa jadi sholatnya tuh kemana-mana pikirannya. Sholat kita tidak khusyuk. Mungkin dari 4 rakaat zuhur yang kita sholat, dari 4 rakaat zuhur, kita cuman khusyuknya di bagian sujud, atau kita hanya khusyuknya ketika baca Al-Fatihah, selebihnya kita mikirin ini, mikirin itu. Sulit banget buat khusyuk gitu ya teman-teman ya. Tapi Allah maha baik ya, kita udah gak bisa dah ngitung-ngitung aduh pahalanya berapa nih, pahalanya gimana nih, sholat aku diterima gak, udah kita serahin sama Allah, kita berprasangka baik karena Allah maha baik ya. Kemudian kita baca Quran. Bisa jadi bacaan Quran kita ada salahnya. Ngomong-ngomong kok pakai tasbih jadi 2 begini. Habis foto tadi. Jadi teman-teman Masya Allah bisa jadi kita baca Qurannya ada salahnya. Ya nggak, ada tajwidnya yang salah. Ada segala-galanya yang salah. Kita ada kepengenan riak gitu loh di hati kita baca Quran. Dibagus-bagusin supaya kedengeran tetangga. Supaya kedengeran sama mertua misalnya gitu kan, hilang pahala kita gitu loh. Kemudian ada lagi kita tahajud misalnya, bisa jadi tahajud kita di dalam sholat tahajud kita ya kurang khusyuk dan lain-lain ya. Tapi tetap kok Allah mah maha baik, kita berprasangka baik terus sama Allah, Allah nerima kok semua ibadah kita. Nah yang Masya Allah dahsyat luar biasanya yang namanya sholawat. Kenapa? Karena ketika kita bersholawat, walaupun kita sambil baca sholawat mikirin utang, sambil baca sholawat, bahkan kita sambil baca sholawat kita sambil teleponan. Aku sering tuh sholawatan tapi sambil teleponan sama adik aku, ngobrol lebih. Tapi di hati tampil tangan sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Itu tetap Allah berikan dari satu salawat yang kita baca, Allah berikan kepada kita 10 rahmat dan Allah ampuni 10 dosa kita tuh dihapus sama Allah. Kita dapat 10 ampunan dari Allah, itu dari satu. Makanya luar biasa, walaupun kita baca salawatnya kita ria, kita pengen dipuji orang, kita sholawat karena ikut-ikutan, kita sholawat karena kepengen dianggap soleh, dianggap soleha sama orang lain. Kita cuman pura-pura aja kita baca sholawat, tapi tetap Allah yang maha baik ya, luar biasa. Allah itu mengadakan yang namanya amalan sholawat. Makanya Rasulullah pas dengar ada amalan yang namanya sholawat ini, Rasulullah tuh seneng banget. Seneng banget karena Rasulullah tuh tahu hamba-hambanya, umat-umatnya tuh kayak gimana. Kita nih kayak apa? Pemales, bosenan, giliran lagi seneng kita lupa sama Allah, kan kita begitu ya. Amalan-amalan kita kerjakan juga kalau nggak karena ada sesuatu kita nggak ngerjain tuh. Susah banget buat istiqomah. Makanya pas ada amalan ini sholawat. Siapapun yang bersolawat, 1 sholawat dibaca Allah berikan 10 rahmat dan Allah ampuni 10 dosanya. Itu satu. Gimana kalau 10, gimana kalau 1000, gimana kalau sehari bisa 10.000 sholawat, 100.000 rahmat Allah berikan kepada kita, 100.000 dosa kita diampuni. Masya Allah luar biasa, dosa kita kan banyak banget gitu loh. Makanya luar biasa baca sholawat itu
Walaupun kita bacanya dalam keadaan apapun, kita bacanya sambil aktivitas, kita bacanya dalam keadaan sambil nonton TV, nonton TikTok, nonton YouTube misalnya, tetap dapat balasan dari Allah tuh. Luar biasa. Mau dihitung, mau nggak dihitung, luar biasa. Itulah teman-teman. Makanya penting banget sholawat. Setan ini nggak pernah lelah untuk menggoda kita karena dia pengen ngajak kita kan di neraka kan, jangan mau ya. Makanya kita kadang-kadang dibikin males, dibikin mager, semales-malesnya kita. Namanya iman itu memang naik turun, sama aku juga ada turunnya. Bukannya aku selalu imannya di atas, enggak, ada turunnya juga. Tapi ketika turun ya jangan pernah tinggalkan minimal sholawat Jibril, karena kan itu gampang ya. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Itu terus baca teman-teman. Karena itu yang menjadi benteng diri kita. Supaya kita apa? Ketika iman lagi turun, nggak turun-turun banget insya Allah. Akhirnya ketika kita udah mulai males, perlahan sholawat yang gak ditinggal, perlahan semangat lagi ibadahnya, semangat lagi sholat duhanya, semangat lagi sholat tahajudnya, semangat lagi sholat tepat waktunya. Masya Allah, luar biasa ya teman-teman. Sampai di sini dulu ya, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Lia, kayaknya lupa Mbak Lia sama Mbak SS, lancar terus rezekinya, dimudahkan segala urusannya, istiqomah dalam ibadahnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan teman-teman, doanya segera diijabah, utangnya pada lunas, kita semua istiqomah dalam beribadah. Khususnya sholawat kita nih nggak kita tinggal sampai akhir hayat. Amin. Oke semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.